buat bulannya nih ringus. Selamat pagi Ibu, mohon izin, mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Ya. Perkenalkan nama saya Leni Revince, CGP calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022 DKI Jakarta Bu. Iya. Baik. Selamat pagi Bu KS, mohon izin ya Bu ya, meminta waktu Ibu untuk mewawancarai perihal Ibu Endang Suprihatun, Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 13 pagi dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjabat di sekolah ya Bu ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah gitu. Ini mohon maaf ya Bu, tapi jika memang ada yang kurang berkenan, silakan Ibu punya kebebasan untuk menjawab atau tidaknya gitu. Tapi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum yang memang perlu dipertanyakan. Iya, gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu. Kita mulai saja ya Bu. Sama-sama Leni, ayo. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Yang selama ini saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah Dilema etika. kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, yaitu ada beberapa hal. Tentunya saya harus memperhatikan berbagai hal, yaitu mencoba mengenai masalah apa yang ada dengan mengumpulkan beberapa fakta terhadap kasus tersebut. Selanjutnya akan mengkonfirmasi terhadap subjek apakah benar kejadian tersebut dan bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya mencoba mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, baik itu dari berbagai unsur atau sumber, misalnya orang-orang sekitar, teman sekerja, ketika terjadi kejadian tersebut. Baik Bu, berarti saya agak ringkas sedikit ya Bu. Ibu mengambil beberapa langkah gitu ya ketika ada masalah dilema etika itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah itu Bu gitu ya Bu ya. Bisa melalui dari orang-orang sekitar, rekan-rekan kerja gitu. Atau yang kedua adalah Ibu berusaha untuk mengumpulkan fakta ya Bu, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi gitu Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Untuk yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? Iya. Tentunya sebagai pimpinan itu tidak mudah ya untuk mengambil keputusan yang istilahnya sangat bertentangan antara benar dan salah, karena kita memimpin suatu institusi itu adalah banyak yang karyawan atau pegawai, jadi berbagai karakter dan latar belakang tentunya, sehingga kita harus dalam mengambil keputusan itu banyak pertimbangan, mengingat, menimbang, baru memutuskan. Nah, itu antara lain yaitu berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku. Terus yang kedua adalah nilai-nilai moral, keadilan, kepentingan orang banyak, yang menyangkut kepentingan orang banyak, khususnya kalau kita di sekolah, yaitu kemajuan siswa dan kemajuan sekolah. Yang ketiga yaitu tanggung jawab mengemban tugas yang diamanahkan. Yang keempat adalah rasa kasihan, terkadang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan. Terus selanjutnya terkadang juga dalam mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh pejabat terkait. Iya Bu ya, baik. Terima kasih penjelasannya Bu. Untuk pertanyaannya selanjutnya nih Bu, kan memang tidak mudah Bu ya mengambil sebuah keputusan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Iya, betul. Nah, kira-kira Bu ketika dalam sebuah masalah gitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini? Iya, baik.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa saya lakukan untuk menangani masalah ini adalah yaitu satu, mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan tentunya, yaitu tentang keadilan dan tanggung jawab. Selanjutnya ya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, akan sejawat atau siswa ataukah orang tua. Terus selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya menguji kebenarannya, yang intinya tidak bertentangan. Selanjutnya menguji aturan atau regulasi keputusan yang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Dan selanjutnya adalah langkah pengujian. Yang seterusnya itu menguji institusi keputusan tidak menimbulkan kecurigaan, justru akan mendapatkan dukungan. Oh iya gitu ya Bu ya. Ya. Nah untuk selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan gitu Bu? Selama ini dalam saya mengambil keputusan itu pertama yaitu regulasi yang berlaku dengan berdasarkan keadilan, tanggung jawab dan kebenaran. Karena segala sesuatu yang kita putuskan selama kita menjabat itu akan dituntut pertanggungjawabannya dunia akhirat ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang di samping sesuai dengan regulasi itu juga ada nilai keadilan gitu ya Bu ya. Iya. Keadilan, ada rasa tanggung jawab dan tentunya dengan kebenaran ya Bu. Iya. Nah untuk yang selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan, apalagi di sekolah kan Ibu? Iya iya. Tantangan yang selama ini ada untuk mengambil keputusan pada saya adalah ketika regulasi itu bertentangan dengan rasa kasihan Bu. Ya. Dalam hal-hal tertentu saya menghadapi hal seperti ini. Jika saya bersikeras dengan regulasi, mungkin keputusan yang saya ambil tidak lagi berdasar rasa kasihan. Gitu, jadi itu udah pernah ya Bu ya dirasakan ya. Ya sering. Ketika rasa kasihan bertentangan dengan rasa keadilan dan tanggung jawab, seringkali saya mentoleransi keterlambatan misalnya atau ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. Hanya saja dampaknya itu adalah kepada pribadi yang bersangkutan dan mengakibatkan kerjaannya jadi tertunda atau menumpuk. Gitu ya. Kayaknya kasus Ibu ini banyak sekali Bu ya dihadapi juga dengan sekolah-sekolah tentunya Ibu ya. Jadi sudah rata-rata pimpinan itu pasti ngalamin itu gitu ya Bu ya. Lanjut Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu pada saat itu atau Ibu langsung tunggu dulu deh gitu? Saya coba seperti apa dulu gitu. Kira-kira Ibu bagaimana Bu? Ya. Dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah itu tergantung seberapa besar masalah tersebut dan seberapa pengaruhnya masalah tersebut. Jika masalah itu bersifat penting dan harus diselesaikan pada saat itu juga, ya memang harus diselesaikan. Tetapi jika suatu masalah itu membutuhkan identifikasi, harus mencari fakta tentang kebenarannya serta membutuhkan masukan dari pihak-pihak lain, itu tentu saja tidak harus mengambil keputusan pada saat itu gitu ya Bu. Ya, Oh, berarti tergantung muatan masalah itu ya Bu ya. Betul. Kalau kira-kira membutuhkan saat itu mungkin ringan ya harus diputuskan. Tapi kalau kira-kira membutuhkan fakta, masukan terutama dari pejabat-pejabat terkait, mungkin Ibu harus menunggu gitu ya Bu ya. Betul, ya. Oh iya memang.
Lalu Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam hal ini untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tentu saja saya memerlukan bantuan atau info-info dari saran masukan dari berbagai pihak Bu Leni. Tentunya kita dari atasan, bisa dari teman sejawat atau masukan dari guru-guru. Bu Leni ya. Jadi ketika ngambil keputusan gitu tidak terlepas dengan berkolaborasi gitu ya Bu ya, Betul, dengan ya. Bapak Ibu guru Ya. serta para teman sejawat gitu ya Bu. Oke. Untuk yang terakhir nih Bu ya, kita kan udah panjang lebar tadi diskusi tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan gitu, terus hal-hal apa yang menjadi titik berat Ibu ketika mengambil keputusan yang seperti tadi ada tanggung jawab, rasa kasihan, moral gitu ya Bu ya.